Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 16 September ya 2024, tentunya di hari Senin ini kita ulas dulu dari video yang sebelumnya saya posting untuk outlook video mingguan ya, dimulai dari indeks dolar. Untuk pergerakan indeks dolar dari segi time frame 4 itu harga sudah mampu hampir mendekati level area support kedua weekly ya, yang berada di 100.56. Cuman kalau kita lihatin dari segi time frame 1, ada potensi juga ini drop base drop, tetapi ringnya masih terbatas. Kalau misalkan untuk malam ini level area support 100.56 gagal mempertahankan posisi, kemungkinan ada kecenderungan untuk indeks dolar melemah lebih lanjut. Zona pantau maksimal untuk minggu ini sebagai support 3 dan support 4 itu berada di 100.09 sampai dengan 99.85, yaitu kalau misalkan melemah lebih lanjut, tetapi tetap antisipasi, waspada aja di atas. Di sini juga ada gap yang masih belum ketutup, yang saya khawatirkan sebelum turun lebih jauh, kalaupun ada koreksian dari segi time frame kecil. Untuk saat ini fokusnya adalah di 101.04 ya. Selama indeks dolar tidak mampu bergerak di atas level area tersebut, ada potensi ini mungkin akan kedorong lebih dalam. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold dari segi time frame 1, harga itu kericek di level area resisten kedua monthly yang berada di 2857. Untuk kemarin sih sebenarnya ada planning cari ancang-ancang setup sell, konteksnya hanya sebatas memanfaatkan koreksi ya. Kalau misalkan di video yang kemarin itu kurang lebih, kalau misalkan tidak ada penutupan atau harga bergerak di bawah 2569, mending tunggu di atas ya. Level areanya itu ada di zona yang saya blok merah di sini, di kisaran 2587 sampai dengan 2594 ini untuk cari ancang-ancang setup sell. Konteksnya hanya sebatas memanfaatkan koreksinya. Cuman kalau kita lihatin sebenarnya planning yang sell kemarin itu sudah ke trigger, tetapi hati-hati ya untuk stop loss, jangan lebih dari 130 pip maksimal ya. Ini untuk jarak stop lossnya. Yang saya khawatirkan nanti kalau misalkan terlalu lebar untuk stop lossnya, kalaupun ada kesalahan dan gold ini bergerak ke atas, terus terang saya masih khawatir kalau misalkan lanjut ke atas ke 2619 sebagai resisten kedua weekly-nya. Cuman selama level area batas zona yang saya blok merah ini bertahan 2595, kemungkinan untuk target malam ini sampai dengan besok ya, selama dia tidak dijebol, ada potensi mungkin akan menuju ke 2569 terlebih dahulu. Ini zona target terdekatnya sebagai koreksi, tetapi kalau misalkan gagal mempertahankan di level area 2569, kemungkinan gold ini bisa aja kedorong lebih dalam terlebih dahulu sebelum FOMC rilis suku bunga. Kalau misalkan itu nanti setelah rilisnya suku bunga, kalau misalkan ada pemangkasan 25 basis point, ini mungkin akan kedorong ke atas dengan cepat. Target terdekat adalah di antara 2619 sampai dengan 2620. Tetapi kalau misalkan cuman memangkas sebesar 25 basis point, hati-hati, kemungkinan USD itu bisa aja mendadak menguat kembali. Jadi ada kecenderungan kalau misalkan memangkas suku bunga sebesar 25 basis point, gold bisa aja ini nanti kedorong ke bawah lebih dalam. Tetap waspadai untuk minggu ini, diperkirakan volatility di market itu akan sangat tinggi sekali. Cuman kalau dari segi teknikalnya, untuk malam ini sampai dengan besok, selama batas atas 2595 ini bertahan, tidak dijebol ke atas ya, kemungkinan untuk day trade-nya targetnya adalah di 2569 ini sebagai target terdekat 180-an pip. Tetapi kalau misalkan antisipasi, kalau misalkan koreksi lebih dalam, saran saya adalah targetnya jangan jauh-jauh terlebih dahulu. Yang pertama adalah 2548, batas maksimal adalah di 2536 sebelum nanti kita liatin progresnya, dikarenakan level area tersebut kan juga zona pivotnya atau zona tengah weekly untuk minggu ini. Kalau tidak ada konfirmasi harga bergerak di bawah 2523, ada kecenderungan ini arahnya masih ke atas. Jadi untuk kesimpulannya, gold hari ini sampai dengan besok ya, zona pantaunya masih tetap batas atasnya adalah di level area 2595. Kemudian hati-hati, resisten kedua monthly berada di 2587. Kemudian batas bawah di sini juga ada zona demand terdekat 2569. Kalau misalkan kedorong sedikit lebih dalam, kemungkinan day trade TP pertama ada di 2569 ya. Kemudian untuk besok itu kemungkinan masih minim kalau misalkan gold
terkoreksi lebih dalam menuju 2548, tetapi tetap waspadai aja. Yang saya khawatirkan di malam ini ataupun besok di sesi Asia, kalau misalkan terjadi aksi profit taking terlebih dahulu, bisa aja ini kedorong dengan cepat ke bawah, baru ada potensi ini mungkin akan lanjut kenaikan kembali. Jadi planningnya kalau menurut saya ini sudah on track. Planning adalah sell, konteksnya hanya day trade dengan risiko stop loss. Untuk posisi saya pribadi itu tidak lebih dari 130 pip ini untuk stop lossnya, tetapi dari segi targetnya kalau untuk posisi saya pribadi itu TP pertama itu berada di 2550 ini untuk posisi saya ya. Cuman untuk rekan-rekan yang kurang suka target panjang, TP1 bisa taruh di 2569 lah, kurang lebih ini ruang gerak sekitar 180-an pip lah. Cuman untuk batas maksimal saya nggak berani jauh-jauh untuk targetnya ya di gold untuk cari ancang-ancang setup sell-nya, karena ini kuat ke atas, itu yang pertama. Yang kedua adalah antisipasi kalau misalkan ada surprise pemangkasan suku bunga dari FOMC nanti di Kamis dini hari sebesar 50 basis point, ada potensi gold ini akan lari ke atas dengan cepat. Tetapi kalau misalkan cuman 25 basis point, waspadai spike atas bawah, tetapi lebih condong USD yang akan menguat lebih dulu menuju kurang lebih di bawah 2523 ya. Ini nanti saya akan bahasin lebih lanjut menjelang FOMC di hari Rabu, kemungkinan saya akan ulas ya. Cuman saya butuh posisi harga itu ada di mana sebelum FOMC nanti rilis. Selanjutnya untuk GBP USD ya. Untuk GBP USD outlook mingguannya untuk forex terus terang saya belum update karena belum ada waktu ya, nanti saya bahasin dulu. Untuk zona pantaunya sebagai batasan over minggu ini itu berada di 1.3326 dan 1.3288. Kemudian resisten kedua itu berada di 1.32100. Harga ini sudah hampir mencapai level area tersebut. Resisten pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 1.3132. Hati-hati, zona tengahnya berada di 1.3080. Selama GBP USD untuk minggu ini tidak dijebol sebagai zona tengahnya, arah masih tetap ke atas. Tetapi kalau misalkan dijebol, ada potensi ini mungkin akan bergerak ke bawah menuju level area 1.2950 ya. Untuk hari ini sampai dengan besok kita lihatin dulu progresnya dari segi time frame 1. Dikarenakan di kiri di support saat ini ya, atau resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Di sini kan juga ada zona demand, dan pergerakan hari ini itu dengan cepat bergerak ke atas menuju masih tetap berada di bawah 1.3200 sebagai level area resisten kedua weekly. Kuncinya adalah kalau misalkan daily close tidak mampu tutup di atas level area tersebut, hati-hati potensial terjadi koreksi. Target terdekat adalah di 1.3132. Tetapi kalau misalkan daily close-nya mampu tutup di atas level area tersebut, kemungkinan pergerakan harga ini masih belum jauh-jauh menuju level area batas over minggu ini ya. Hati-hati di level area 1.32400, itu pun kalau misalkan daily close-nya nanti mampu tutup di atas 1.32100. Tetapi kalau misalkan tidak mampu, hati-hati potensial terjadi koreksi sebelum naik lebih tinggi. Yang saya khawatirkan ini nanti bergerak menuju resisten pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support sebelum up kembali menuju batasan overnya yang berada di resisten 3 dan 4. Untuk planning saya masih belum ada, saya masih menunggu daily close-nya mampu atau tidak tutup di atas 1.32100. Kalau misalkan tidak mampu, kemungkinan besok itu ada rencana untuk cari ancang-ancang setup sell, konteksnya hanya day trade dan memanfaatkan hanya sebatas koreksinya aja, tetapi dari segi targetnya masih tetap berada di atas 1.3132 sebelum cari ancang-ancang setup pembelian kembali. Kemudian untuk Euro USD satunya juga sama, harga ini juga mendekati level area resisten kedua weekly untuk saat ini. Sebagai batasan zona pantaunya untuk over minggu ini ya, resisten 3 dan 4 itu jatuh di 1.1210 sampai dengan 1.1185. Kemudian resisten kedua itu berada di 1.1135. Resisten pertama 1.1085 yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Kemudian zona tengahnya hati-hati di kiri, di sini juga ada bekas level area support resisten juga yang berada di 1.1051 ya. Untuk pergerakan saat ini kan sudah mendekati level area resisten kedua weekly. Ini statusnya sama dengan GBP USD. Saya lebih prefer nungguin daily close-nya mampu atau tidak tutup di atas 1.10135. Kalau misalkan tidak mampu, kemungkinan untuk day trade-nya bisa dimanfaatkan. Konteksnya hanya sebatas koreksi, cari ancang-ancang setup sell. Tetapi kalau misalkan saya gambar ya, nanti kita lihatin dulu mampu atau tidak. Kalau misalkan mampu, secara otomatis planning sell ini akan tercancel. Tetapi kalau misalkan harga kedorong ke bawah,
batas maksimal untuk stop loss adalah 20 pip dengan targetnya maksimal tidak bisa jauh-jauh, kurang lebih sekitar 40 pip ya, antara 40 sampai dengan 45 pip, tetap berada di atas resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Kemudian lebih ideal kalau day trade itu 30 pip itu berada di history high minggu lalu kurang lebih di 1.1101. Untuk status saat ini planning sell itu masih off dulu, masih belum bisa digunakan ya, tapi saya lebih prefer kalaupun cari ancang-ancang setup buy, saya menunggu koreksinya dulu baru nanti ancang-ancang cari setup buy-nya dengan batas maksimal target adalah di antara 1.1185 sampai dengan 1210 ya. Ini untuk Euro USD. Nanti kita liatin progresnya untuk konfirmasinya daily close-nya ini mampu atau tidak tutup di atas level area tersebut. Kemudian Audi USD, pergerakan untuk Audi USD status saat ini juga harga itu masih berada di tengah-tengah lah gambarannya, di antara resisten pertama weekly dan resisten kedua weekly. Untuk zona pantaunya Audi USD itu berada di kisaran level area resisten 3 dan 4, 0.6852 ini sebagai resisten 4, resisten 3 itu 0.6823, resisten pertama itu 0.6770 ya pembulatan, kemudian support saat ini atau sebagai resisten pertama itu 0.6714, zona tengah atau sebagai pivotnya itu 0.6677. Untuk zona pantaunya malam ini saya lebih prefer wait and see dulu, tetapi saya akan liatin progresnya dikarenakan harga posisi saat ini di tengah-tengah. Kalau misalkan dia terkoreksi ke bawah terlebih dahulu, kemungkinan saya akan nyari setup buy selama harga tidak mampu bergerak balik di bawah 0.6714. Tetapi kalau misalkan malam ini tidak mampu terkoreksi ke bawah dan lebih memilih ke atas dulu, ini saya lebih prefer menunggu konfirmasi pembalikan arah, entah itu doji, hammer atau bearish engulfing. Selama harga tidak mampu bergerak di atas 0.6770 pembulatan, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah sell, konteksnya hanya sebatas day trade sebelum cari ancang-ancang setup buy kembali. Idealnya kalau misalkan mau dijadikan ancang-ancang setup buy ya, ada dua skenario sebenarnya. Yang pertama adalah selama harga tidak mampu bergerak di bawah support saat ini atau resisten pertama weekly 0.6714, tentunya ini lebih ideal kalau mau dijadikan cari ancang-ancang setup buy dengan resiko stop loss itu kurang lebih sekitar 22 pip. Tetapi dari segi targetnya itu 55 pip yang berada di resisten kedua, TP maksimal itu 110 pip yang berada di resisten ketiga. Ini kalau misalkan terkoreksi dan ke reject di level area resisten pertamanya. Tetapi kalau misalkan gagal dan lebih memilih mengambil zona tengah atau sebagai pivotnya, tentunya idealnya adalah menunggu konfirmasi. Kalau misalkan harga kedorong ke bawah lebih dalam ya, idealnya adalah biarin dulu harga kedorong ke bawah, baru nanti setelah keluar dari zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya atau zona yang saya blok abu-abu di sini, idealnya ini baru bisa digunakan cari ancang-ancang swing buy dengan batas stop loss itu tidak boleh lebih dari 40 pip. Kemudian dari segi targetnya, TP pertama itu berada di resisten kedua 80 pip, resisten ketiga sebagai TP 2-nya ruang gerak sekitar 135 pip. Ini kalau misalkan Audi USD itu lebih memilih terkoreksi dulu ya, tetapi kalau misalkan mengambil resisten keduanya terlebih dahulu, hati-hati potensial terjadi koreksi, dan ini pun kemungkinan bisa dijadikan ataupun dimanfaatkan cari ancang-ancang setup sell. Konteksnya hanya memanfaatkan koreksi sebelum cari ancang-ancang setup buy kembali. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD masih flat, masih sideways ya, ini masih belum bisa digunakan baik entry posisi buy ataupun sell, tetapi kita lihatin dulu sebagai batasan pantau overnya sebagai resisten 3 dan 4 itu berada di 1.3705 dan 1.3686. Resisten kedua 1.3648, resisten pertama 1.36100. Zona tengah atau sebagai pivot itu berada di 1.3584. Kuncinya adalah untuk USD CAD ini kemungkinan masih belum uptrend kembali kalau misalkan tidak ada penutupan atau konfirmasi minimal dari segi time frame daily ya. Untuk saat ini saya menggunakan daily terlebih dahulu karena posisinya sideways di 1.3594 ya. Kalau misalkan daily close-nya tidak mampu tutup di atas level area tersebut, ada potensi ini mungkin sideways akan berlanjut. Untuk zona pantaunya sampai dengan besok malam, kalau misalkan kedorong ke bawah sementara adalah fokus di zona merah 1.3558 dan 1.3546. Posisi saat ini dikarenakan masih sideways, ini masih belum bisa digunakan cari ancang-ancang setup apapun ya. Mungkin saya menunggu besok terlebih dahulu, akankah dia kedorong ke bawah dan ke reject di level area support baru uptrend kembali, atau
harga ini lanjut sideways bergerak atau bermain-main di antara resisten pertama weekly yang berada di 1.36100 sampai dengan 1.3558. Nanti kita akan lihatin progresnya sampai dengan besok. Intinya adalah USD CAD saat ini masih belum bisa digunakan cari entry posisi baik buy ataupun sell kalau menurut saya pribadi ya. USD Swiss pergerakan tuh USD Swiss zona pantau overnya sebagai resisten 3 dan 4 minggu ini 0.8696 dan 0.8662. Resisten kedua itu berada di 0.8594. Resisten pertama di kiri juga ada zona demand, zona supply 0.8526. Kemudian hati-hati di zona tengah atau sebagai pivot, batas konfirmasi atas itu 0.8498 dan batas konfirmasi bawah itu 0.8464. Posisi harga saat ini itu mendekati level area support pertama weekly. Ada kecenderungan kemungkinan ini akan lanjut ke bawah, tetapi kita lihatin dulu progresnya. Daily close ini mampu atau tidak tutup di bawah level area 0.8436. Kalau misalkan mampu tutup di bawah level area tersebut, kemungkinan USD Swiss akan mengerjakan support kedua weekly yang berada di 0.8368 sebelum ada potensi sedikit koreksi lebih tinggi ya. Tetapi kalau misalkan daily close-nya tidak mampu tutup di bawah 0.8436, hati-hati untuk besok ini ya, di antara sesi Asia sampai dengan sesi Eropa yang saya khawatirkan sebelum turun lebih dalam dia terkoreksi mengambil zona tengah sebagai pivotnya yang berada di 0.8481 baru downset kembali. Jadi untuk USD Swiss status saat ini masih belum bisa digunakan cari entry posisi baik buy ataupun sell ya, dikarenakan belum ada konfirmasi. Untuk planningnya kemungkinan besok akan saya update. Intinya adalah pantau aja di level pentingnya. Kalaupun kedorong ke bawah, hati-hati 0.8436 dan 0.8413. Kalaupun misalkan ada kenaikan, kemungkinan malam ini sampai dengan besok itu masih belum jauh-jauh di antara 0.8481 sampai dengan 8498 ya. Ini kalau misalkan kedorong ke atas, tapi kemungkinan ada potensi ini mungkin kedorong lebih dalam terlebih dahulu. USD Yen, pergerakan untuk USD Yen ini saya bahasin dulu sebagai batasan pantau overnya, dikarenakan ini kuat ke bawah. Dan untuk saat ini JPY atau Yen itu lebih ke safe haven ya untuk posisi saat ini. Jadi untuk resisten 3 dan 4 ini saya skip ya, 147 saya skip dulu. Kemudian resisten pertama, resisten kedua ini juga saya skip dulu. Untuk zona pantaunya batas maksimal untuk minggu ini ya, kalau misalkan ada kenaikan secara ekstrim atau koreksi ke atas, pantau aja di kisaran level area zona yang saya blok biru di sini 143.800 sampai dengan 143.21 ini sebagai batas pantau maksimal sementara untuk minggu ini. Zona tengah atau sebagai pivotnya 142 dengan batas konfirmasi atas 142.47 dan batas bawah itu 141.59. Posisi harga saat ini itu berada di bawah support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Di kiri juga ada zona supply. Saat ini harga masih bermain-main di tengah ya. Kalau misalkan saya pecah lagi untuk level areanya, kurang lebih hati-hati di zona tengahnya karena belum ada penutupan di bawah level area 139.75 ya. Jadi hati-hati di level area tersebut. Kalau misalkan dari segi time frame 4 tidak mampu tutup di bawah 139.95, yang saya khawatirkan ini nanti akan sedikit kedorong koreksi ke atas, retest di level area support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten sebelum turun menuju 139.11. Kalau menurut saya zona pantaunya hari ini sampai dengan besok malam, kalau misalkan ada kenaikan selama level area 140.86 bertahan tidak mampu tutup di atas level area tersebut, hati-hati, planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell. Jadi zona pantaunya yang pertama di sini, yang kedua adalah di 140.28, kemudian batas bawah kalaupun misalkan ada penurunan sementara mungkin masih belum bisa jauh-jauh di 139.11 sampai dengan 139.00 sebagai psiko price levelnya. Untuk planning lanjutan mungkin besok akan saya update ya. Oke, untuk planning malam ini ya, sampai dengan besok hati-hati, ada potensi untuk minggu ini volatile. Jadi saran saya adalah jangan overload, jangan overtrade, sesuaikan juga dengan planning dan analisa rekan-rekan semua ya, karena belum tentu kebenarannya untuk gambaran saya yang saya posting di video kali ini ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan apalagi sinyal. Segala keputusan resiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.